Selamat pagi, siang, dan malam. Kembali lagi bersama Benis Family dalam channel Kompetensi Hidup. Dan apa ya Pak yang mau kita bicarakan saat ini? Ya, kelanjutan dari ini. Menggapai keluarga bahagia ya. Kita sekarang mewujudkan keluarga bahagia. Karena ada perhatian yang baik dari para pemerhati tentang hal-hal yang kita sampaikan di channel Kompetensi Hidup tentang keluarga bahagia. Ya, kita tinggal melanjutkan dengan pembahasan yang kira-kira mau kita bahas saat ini adalah bagaimana inspirasi kehidupan bagi mewujudkan keluarga bahagia itu bisa muncul dari budaya maupun dari keseharian ini. Artinya hal-hal yang kita dapat dari kehidupan sehari-hari. Ya. Seperti itu, terutama mungkin kaitannya lagi dengan wayang. Ya. Jadi sebenarnya keluarga itu berbagai macam kesatuan ya Pak. Dari kecil sampai besar ya keluarga itu ya. Kalau ya memang kalau keluarga itu mau diperluas juga bisa. Sedangkan tubuh ini saja, saya punya tubuh ini saja merupakan sebuah keluarga. Ya. Ada organ-organ yang saling berkait, terorganisir dengan baik, sehingga bisa melahirkan suatu gerak dan banyak dari yang dengan tugas masing-masing ya ini. Bhinneka Tunggal Ika itu juga ada di sini kok. Kemudian pada tataran yang lebih lanjut lagi adalah keluarga. Pertama, kita belum punya anak, keberduaan kita dengan berbagai peristiwa yang menyertainya. Kemudian punya anak lagi. Kemudian bagaimana anak-anak kita tumbuh besar dalam suatu lingkungan. Ya, jadi keluarga juga. Nah, itu juga sebetulnya sebuah keluarga juga. Kemudian kita bekerja di rumah sakit, itu juga keluarga juga. Jadi bahkan kepanitiaan saja keluarga kok. Ya, jadi tinggal bagaimana kita mau mengelola dan mau mewujudkannya. Mewujudkan. Wujud bahagianya itu di mana sebetulnya? Ayo. Ya. Bahagianya di mana? Atau kita berdua ini sudah bahagia? Bukan begitu. Bagaimana keberduaan kita itu kan punya kehendak ya awalnya tuh. Iya toh, punya tujuan tuh. Ketika punya kehendak dan tujuan ini tercapai. Ya. Nah itulah, dengan sebuah pencapaian itu terjadilah kebahagiaan. Tapi pencapaian ini mari kita lihat lagi, pencapaian apa nih? Pencapaian yang menguatkan keberduaan kita, mengutuhkan dan menimbulkan sebuah penguatan diri ya. Ataukah sekedar mencari kebahagiaan pada level yang ragawi atau duniawi. Ya. Contohnya kalau ragawi itu sudah jelas akan tambah uzur. Ya. Duniawi juga akan terkikis atau pada saatnya akan ditinggal. Ya. Tetapi apa yang tersimpan di dalam diri kita, bukankah itu sifatnya lebih panjang? Ya. Nah, berarti kehendak tadi diarahkan kemana? Ya kepada tujuan-tujuan dan kehendak yang seperti itu. Ya, yang artinya yang tersimpan dalam memori tentunya ya Pak. Ya, tersimpan di dalam memori. Dalam artian menguatkan diri kita. Maka keberduaan kita menguatkan diriku dan juga dirimu, dan kemudian anak-anak kita, itulah intinya seperti itu. Ya. Nah sekarang bagaimana mewujudkannya, kan begitu? Dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam peristiwa-peristiwa ya. Dalam kehidupan sehari-hari maupun kita berpijak kepada budaya juga. Misalnya wayang tadi. Coba kita ambil contoh wayang.
yang mungkin sudah kita sampaikan di itu Yang kemarin di sesi kemarin. sesi yang kemarin Keluarga itu kan bagaimana Pandawa itu lahirnya di hutan. Oh iya. Padahal dia dari sebuah kerajaan, oleh karena terjadi perebutan atau dinamika yang membuat si Pandu ini harus kemudian hidup di hutan bersama istrinya. Kemudian lahirlah Pandawa di hutan itu. Tetapi oleh karena seorang ibu yang begitu punya kemuliaan seperti Kunti, maka anak ini tumbuh besar di hutan itu dengan penuh kompetensi diri yang makin dikuatkan. Nah kemudian setelah besar dia dibawa lagi ke kerajaan, dia dilatih oleh para guru. Hasilnya apa? Berbeda sekali antara Pandawa dan Kurawa di dalam menempuh ilmunya, dalam mengaji di Pandita Drona ini. Ternyata yang berguru ini Pandawa ternyata lebih tekun, lebih fokus. Kamangka cilikane iki istilahnya neng hutan toh ya. Ya justru dengan keterbatasan. Justru keterbatasan itu kan bahasa dari kerajaan. Iya, karena bahasa dari hingar-bingarnya kerajaan. Kalau yang sebetulnya dia justru lebih fokus pada alam. Ya. Dia sudah justru lebih mengerti alam. Dia lebih mengenal alam dan kemudian dia sebetulnya sedang terdukung oleh alam. Iya, secara tidak langsung tidak langsung terjadi dialog dirinya dengan alam di hutan itu. Sehingga dia lebih tertempa, kemudian dia lebih kokoh di dalam menempuh ilmu. Di Pandita Drona jadi tidak ringkih, tidak lemah. Iya. Nah seolah-olah kita membelajarkan anak di perguruan tinggi apa mesti hasilnya sama, ya kan? Nanti juga hanya sebuah tuntutan-tuntutan dari bagaimana ilmu itu diterapkan tidak oleh dirinya sendiri tapi oleh tuntutan dari sandangan yang dibawanya. Iya. Jadi gimana ya Pak? Antara pendidikan akademis dan pendidikan kehidupan. Nah. Ya tidak ini sih, tidak perlu kita benturkan, tetapi justru kita utuhkan. Ya, oh gitu. Ya kalau ini tadi kayak misalnya ya ini tadi kan pasien yang terakhir, ya. Anaknya dokter, tapi kemudian justru dengan bapaknya yang harus dampingi terus, dirawat terus. Ini justru membuat si anak ini menempa dirinya bersama repotnya merawat sang bapak yang banyak masalah yang melingkupinya. Nah saya hanya menguatkan si anak dan juga si bapak. Dan mereka bisa berjalan dan itu istimewa sekali loh, itu cek gula darah saja dia tiap hari sampai datanya diserahkan pada saya untuk dianalisa. Jadi Papa kan membentuk keluarga juga dengan pasien itu tadi. Membentuk keluarga seolah-olah ini siapa ini? Si dokter ini pasien. Seolah-olah juga karena dia sendiri kemudian juga siap untuk menjalankan tugas itu. Nah ini dasarnya apa? Karena diri pribadinya sudah terbentuk seperti itu. Dokter bagian dari keadaan yang sandangan yang kemudian diperankannya gitu loh. Jadi enggak terus apa yang sering terjadi kan, jadi dokter itu terus karena keluarganya tidak ada yang seperti contoh pasien tadi, istilahnya kahanan ini apik terus. Begitu lulus dokter kan dia pasti lain tujuannya. Ya tujuannya lain. Nah itu akhirnya kan saya katakan semua kan tergantung pribadi kita masing-masing, bukan tergantung sandangan. Masa begitu sandangan terus langsung disejajarkan. Memangnya penggerak utama itu bukan diri pribadi karakter kita masing-masing kan? Iya kan? Penggerak dari kehidupan ya
hanya menggunakan ilmu kedokteran gitu. Ya. Nah, bagaimana sekarang menggunakan ilmu kedokteran dengan karakter kita yang seperti apa? Ya karakter kita yang sudah disebutkan di dalam janjinya, yaitu mengacu kepada Hippocrates, mempunyai istilahnya sumpah kedokteran oleh Hippocrates. Padahal kita kenal enggak Hippocrates? Ya kita harus mengenal dong. Dulu Kita harus kenal secara mengenal, fisik tapi mengenal secara apa-apa yang disampaikan Hippocrates itu yang sebetulnya adalah mengandung temuan dari Hippocrates dari alam menjadilah ilmu. Nah, kita sekarang dapat ilmu kedokteran. Ya kita kembalikan lagi ke alam bagaimana supaya berpadu dalam diri kita. Sehingga kita mengerti alamiahnya penyakit, kronologi terjadinya penyakit. Meskipun penelitian begitu luas, tetapi dalam penerapannya, dalam penerapannya kan tetap kita harus mengerti bahwa tiap pasien itu juga punya aspek psikologis, punya aspek karakter diri masing-masing, punya tingkat pendidikan yang berbeda. Apakah kemudian mentang-mentang, maka Hippocrates mengatakan lebih penting mengetahui siapa yang sakit daripada penyakitnya itu sendiri. Artinya apa? Orangnya itu loh yang kita lihat. Jadi kita juga melihat orangnya, sakitnya boleh sama, tapi nanti dalam sikap menghadapi penyakitnya kan beda-beda. ya. Nah itu loh yang harus juga kita pahami. Nah bagaimana mewujudkan keluarga bahagia? Nah keluarganya dokter ini juga ada unsur perawat, ada unsur penunjang medis. Kalau kita bisa satukan itu dalam gerak langkah kita, akan mendukung kita. Nah itulah kalau di Jawa dikatakan ada sedulur papat limo pancer. Nah, Pendowo itu mencerminkan struktur itu. Ya, pancere Ya, si jadi Yudhistira. ibaratnya kalau dalam piramid juga. Ya, oh iya. Piramid itu kan ada puncak tapi juga ada empat titik empat pilar yang mendasarinya. Apakah kita tidak ingin kekokohan seperti itu atau hanya ingin kekokohan seperti itu tapi kita tidak pernah membangunnya? Ya. Nah, saya juga membangun dirimu pun membangun kekokohanku dengan cara menguatkan diantara peran-peran penunjang. Mama kan penunjang, aku juga menguatkan perawat, aku juga menguatkan teman yang lain untuk aku ajak berkolaborasi di dalam tugas ini tadi. Ya, satu keluarga. Satu contoh, misalnya di dalam apapun sudah, misalnya mama mau adalah satu misi atau kepanitiaan ingin mewujudkan sesuatu loh. Peran masing-masing ini beda loh. Ya. Justru dalam peran yang berbeda inilah kemudian berkolaborasi. Tidak bisa salah satu menonjolkan Ya mungkin lain kan begitu. Maka Pandawa Lima itu merangkum sebuah sedulur papat limo pancer sehingga tidak ada Pendowo itu tidak akan pernah pisah. Ya. Yang satu susah ikut susah, yang satu masuk candra di muka saja itu ikut masuk candra di muka, tidak bisa terpisahkan itu. Sampai istrinya pun satu untuk berlima. Nah kalau itu kan versi India, itu versi India, tetapi di versi Jawa itu berbeda, tetapi bukan artinya seperti itu kan ada sebuah kejadian yang berbeda di dalam kejadiannya itu. Kalau kita melihat Pandawa dalam konteks sedulur papat lima pancer ya tentunya kalau di Solo kan ada itu, ada perempatan yang empat kemudian yang tengahnya pancer ya. Pancernya. Tetapi makna dari sedulur papat lima pancer itu juga harus kita pahami sendiri maknanya itu apa sih, bahwa semesta ini pun terbangun dari unsur elemen empat ya. Menghasilkan sebuah perpaduan yang sebagian lama. Kita semua terdiri atas unsur-unsur itu. Ya. Nah, unsur kita pahami itu berarti kekuatan atas anasir kita sendiri aja terdiri atas organ-organ yang banyak. Bukan berarti empat itu suatu angka, tetapi sebuah pilar. Ya. Pilar dari kekokohan. Negara Kesatuan Republik Indonesia aja ada 4 pilar. Ya. Nah, 4 pilar ini dalam aspek apa sebetulnya? Dalam aspek bahwa itu adalah anasir-anasir yang kolaborasinya akan menguatkan. Ya, mengeluarkan pancernya. Nah, kalau salah satu merasa lebih tinggi dari yang lain, jadi apa nanti? Nanti kursi jadi 4, limas. nah, seperti ini kursi. Jomplang. Ya kan? Tidak menjadi sebuah limas. Tapi bagaimana kemudian keempat ini dipahami? Ya, masing-masing saling memahami perannya. Ya. Nah, kuncinya ada di
pancernya. Kan begitu. Nah inilah yang nanti kemudian menjaga tetap. Nah ini bagaimana? Nah seperti saya sebagai dokter ya harus menguatkan perawat, penunjang medis, teman-teman yang terlibat, keluarga pasien dan pasiennya itu sendiri. Nah maka ini kemudian nanti akan inilah sebuah keluarga loh. Ini tadi kita bicara keluarga bahagia kok larinya ke sini. Ya. Mau tidak mau adalah ini namanya keluarga baik kesatuan. Anak-anak kita juga 5 Pak. Nah anak kita 5 ternyata. Terus papat pancere siji. Tapi ya tidak kemudian seperti itu. Bagaimana mewujudkannya itu loh yang penting. Mewujudkan ya. Kemudian ya kalau ibu ya begini tidak bisa lepas dari anak-anak pasti. Iya. Ya karena memang kau sendiri kadang yang terpikir tentang anak itu melebihi dari yang lain. Sedangkan aku memikirkan bagaimana kompetensi pula pertemuanku denganmu ini tadi. Bagaimana ya kita sendiri merasakan susahnya mengiringi Pandawa di Papua ini yang jauh dari tempat kita ya kan. No, bukan masalah kita susah. Kalau sekarang bukan itu. Tapi orang susah. Kan banyak bertanya kenapa sih kok kerasan di Papua? Loh, kita mendapatkan apa? Kita dimanapun kita bisa mendapatkan apapun dengan menggunakan sebuah penalaran, menggunakan intuisi, menggunakan naluri kita dan rasa yang kemudian kita koneksikan dalam suatu kesatuan yang utuh menuju kompetensi hidup tadi. Kalau kompetensi diukur dari berapa banyak yang kau dapat, bagaimana kira-kira? Aduh itu akan lucu. Nanti kembali lagi ke melulu dunia raga yang bisa kita tinggalkan sewaktu-waktu. Apalagi? Bareng. Aku tuh mau tanya ini kembali ke wayang toh Papa. Kalau Pandawa itu kok sepertinya sempurna gitu. Pas dilalah sedulur papat pancere siji. Kalau Kurawa terus gimana? Apakah melulu jelek dia? Kebahagiaannya di mana ya kira-kira ya? Kita tidak sedang mengatakan bahwa Kurawa itu jelek kemudian Pandawa. Ini kan simbol. Oh iya. Nah simbolnya juga tentang bagaimana si 5 pada akhirnya bisa memuliakan dirinya, sedangkan yang 100 harus padahal lebih banyak, tapi terpuruk. Terpuruk oleh apa? Ya oleh tingkahnya sendiri. Sedangkan Pandawa yang senantiasa menjaga keutuhannya, bahu membahu, bukan orang senang-senang ini Pandawa, susah. Kemudian punya anak juga anaknya sampai ada yang meninggal dalam peperangan, tapi bagaimana Abimanyu itu, bagaimana Gatot Kaca itu, untuk menjaga marwah atau kekuatan Pandawa sendiri, dia memang merelakan. Tidak di balik itu ada juga cerita-cerita yang lebih mendalam lagi tentang kenapa Abimanyu kok harus terbunuh di medan perang. Tetapi kita ambil bagaimana patriotisme yang terbangun di antara anak-anak Pandawa. Bagaimana kompetensi yang mereka miliki itu terwujud, bukan harus kemudian Abimanyu merasakan keindahan dari istana, bukan itu. Nah sekarang sebaliknya Kurawa yang tinggal di istana, di dalam istana dengan sebuah oyok-oyokan seperti itu dan kelengkapan yang seperti itu, tapi yang dituntutkan selalu apakah penuntutan ini menghasilkan kebahagiaan? Nah itu kalau kita ambil dari angle itu karena kita bisa ambil angle dari berbagai macam, termasuk rincian peristiwa demi peristiwa yang ada.
Dan itu mungkin memang kebahagiaan, itu termasuk kebahagiaan atau menciptakan kebahagiaan juga itu toh. Tentu ketika kita bisa berkolaborasi atau bisa bertanya jawab, makna sastranya adalah kita dengan alam itu kan bisa berkomunikasi gitu ya, menghasilkan kebahagiaan, maka akan menghasilkan sebuah kebahagiaan dalam arti kata kekaguman, kesyukuran yang luar biasa kan begitu. Misalnya contoh Hippocrates akhirnya bisa menelurkan suatu kaidah bahwa dokter mengobati tetapi alam yang menyembuhkan. Nah, gimana itu jabarannya? Apakah penyembuhan itu tidak dari proses alamiahnya diri? Maksudnya alam kita hanya memperkuat peran kita di dalam menyelenggarakan penyembuhan dari tiap diri itu tadi, maksudnya seperti itu kan maknanya. Ya termasuk yang ngilingi pasiennya barang. Ya tentu karena kita pada dia sendiri adalah wadah dari tempat sakit itu ada kronologinya pasien ini yang tahu. Misalnya tadi pasien kita osteoartritis, dari mana setelah kita panduan dia jadi tahu, oh ya karena ini kan begitu. Keilmuan kita harus kemudian kita kuatkan, bukan untuk sekedar memaksakan kehendak kita. Tidak, pasien itu adalah tempat di mana kita belajar. Bukankah dari situ? Dari dulu kita belajar adalah mulai dari kadaver, mulai dari pasien, bahkan dari anjing itu kalau di fisiologi, kemudian di farmakologi juga dengan probandus kan begitu. Atau binatang-binatang yang bisa kita kasih pelajaran. Bukankah alam senantiasa terlibat dalam proses ilmu? Ya toh? Sekarang ketika kita kemudian mengaktualisasikan ilmu kita kepada alam, ya kita juga harus setia kepada kealamiahan yang ada, kan begitu? Nah, sekarang kita simpulkan tentang keluarga bahagia, nanti tidak disangka kita melebar kemana-mana gitu ya. Bukan disangka, memang kenyataannya melebar kemana-mana juga. Karena saling berkaitan juga sih sebenarnya. Nah, maknanya bahwa keluarga itu adalah keutuhan, kebersamaan antara berbagai komponen yang ada. Itulah keluarga. Kan begitu. Dari diri kita sendiri. Ya, dari diri kita sendiri yang ada, keberduaan, keberlanjutan dari keberduaan kita, lebih luasnya lagi kepada seluruh area-area yang di mana kita berada di situ. Kemudian kita mendapatkan suatu kaedah-kaedah kolaborasi yang terbentuk. Nah, kebahagiaanlah muncul ketika kita bisa menjaga untuk tidak saling melemahkan satu di antara yang lain. Menjaga keseimbangan ya. Menjaga keseimbangan dan tidak saling melemahkan, karena memang kita tidak ingin melemahkan orang lain. Untuk apa kita melemahkan? Kalau melemahkan orang lain sama aja, nanti kita sendiri repot sendiri. Akan terjadi ketimpangan nanti. Makanya keseimbangan alam. Kalau bahasa Jawa memayu hayuning bawono, itu juga ajaran dari Jawa. Di dalam Islam dikatakan khalifatullah fil ardi, kan begitu, makna lebih luasnya kan seperti itu. Nah, maka semua ini kita harus menjaga. Kita harus menjaga di dalam keseimbangan, di dalam sebuah keluarga. Dalam arti keluarga itu ya karena dipertemukannya kita, dipertemukannya oleh Tuhan untuk menjadi sebuah pertemuan yang menghasilkan sesuatu dalam sebuah kerjasama yang harus kita jaga. Tidak saling melemahkan satu di antara yang lain, karena kita mengerti bahwa kekuatan yang akan kita munculkan itu lebih penting. Nah, ini kemudian lanjutan dari Bima Suci, bahwa ego itu tidaklah merupakan modal yang baik bagi sebuah kebersamaan. Makanya harus dikalahkan. Kita rasakan sendiri. Ya, betul. Kamu mendudukkan saya sebagai imam itu bukan selalu saya ego loh, bukan, enggak. Justru saya punya tanggung jawab yang besar. Ya, dan aku pun tanggung jawab ilmuwan yang besar yang harus saya perankan di sini. Aku pun juga mempunyai tanggung jawab untuk mengikuti, ya, mengikuti imamnya, bukan terus. Bagaimana kalau kau mengatakan mengikuti, sedangkan aku sendiri tidak jadi imam yang bisa diikuti, kira-kira bagaimana? Ya, bubar jalan. Kan bubar jalan. Nah, disitulah maka ketika saya sedang menyempatkan diri untuk belajar banyak terhadap sebuah keadaan yang saya hadapi, maka kau kemudian mendampingi diriku. Nah, disitulah
maka kok akhirnya mengerti. Untuk keseimbangannya seperti keseimbangannya seperti itu. Iya. Anak-anak juga kemudian bisa melihat orang tuanya ini seperti apa tuh dia di dalam mencari ilmu dan menemukan hal-hal yang bisa diperankan di dalam keseharian si orang tua tersebut, berarti punya contoh. Ya, nah, tergantung contoh ini nanti akan mempengaruhi loh. Kalau contohnya tentang ego ya yang dicontohi ya tentang ego, kemenangan, harta ya yang dicontohi juga akan harta, kan begitu lah. Berarti persambungan ini tadi bagaimana kalau kita mau menghasilkan persambungan yang baik, ya evaluasilah kita semua masing-masing, kenalilah diri kita secara rileks saja, enggak usah kayak pakai apa namanya hal-hal yang sifatnya kita harus terbuka dalam mengevaluasi diri kita itu. Kembali ke pengenalan diri lagi. Ya, kembali ke pengenalan diri lagi untuk mendapatkan kompetensi hidup. Ya. Nah ini kalau kita bahas nanti masih panjang ini bagaimana ya, kita batasi dulu saja ya. Jadi memang saling terkait, nggak bisa kita berpisah. Kita membicarakan ini pasti, oh ya ada kaitannya. Sedangkan kita ya seperti dikatakan di mana-mana ini ilmu itu akan bisa kita temukan nanti. Ya, tidak harus secara akademis ya Pak. Tidak harus secara akademis saja, sehingga meskipun saya ini produk akademis, tapi saya tidak akan menistakan orang-orang yang, karena kecerdasan emosional seseorang itu kadang-kadang bisa muncul dari sebuah keadaan tertentu di dalam kehidupan yang sulit misalnya, iya kan? Justru malah tertempai. Nah, kan kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan akademik, masih banyak kecerdasan yang harus dimiliki oleh seseorang dan harus dikaji dan harus ditemukan dalam hidup. Mumpung hidup ini. Dikatakan bahwa belajar itu dari buayan sampai liang lahat. Itu kesempatan kita untuk belajar dalam hidup ini. Belajar dan belajar. Ya. Nabi Muhammad SAW malah mengatakan belajarlah sampai ke negeri Cina. Berarti kita harus hampir-hampir tidak ada batasan untuk kita belajar. Supaya apa? Supaya kita akan bisa menemukan hal-hal yang belum kita ketahui, atau goibnya, tapi atau bukan sesuatu yang goib untuk dibadarkan atau dipawedarkan, itu seperti itu maksudnya. Sesuatu yang kita belum tahu, kemudian kita mendapatkan jawaban dari mana? Ya dari alam. Belajar dari alam, menguatkan kompetensi hidup kita. Begitu. Gitu ya Papa. Ya, jadi begitu para pemerhati Benis Family dan selalu anak-anakku, kalian bisa mendengarkan, melihat setiap saat, dan mohon subscribe, jangan lupa loh, like, subscribe, bunyi lonceng ya. Begitu. Matur nuwun.